Oke, kali ini kita akan bahas satu kisah yang dalam banget. Ini adalah kisah di balik surat terpendek dalam Al-Quran, surat Al-Kautsar. Cuma 3 ayat pendek kan? Tapi percaya nggak, di balik 3 baris ini ada cerita tentang kesedihan yang luar biasa dalam, dan di saat yang sama ada penghiburan dari Tuhan yang nggak kalah dahsyatnya. Ini yang bikin penasaran kan? Kenapa justru surat yang paling singkat ini turunnya di salah satu momen yang paling berat dalam hidup Nabi Muhammad. Nah, ini nih paradoksnya yang mau kita bedah bareng-bareng. Oke, jadi cerita ini dimulai dari sebuah duka. Duka yang mendalam banget dari seorang ayah. Ini adalah tragedi pribadi yang dialami langsung oleh Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu punya 3 orang putra. 3 anak laki-laki. Ya, Anda tahu kan? 3 harapan untuk meneruskan nama keluarga, untuk melanjutkan garis keturunan. Tapi takdir punya rencana lain. Ketiga putranya meninggal dunia saat mereka masih kecil. Coba deh bayangin sedihnya kayak apa. Kehilangan bukan cuma satu, tapi semua putranya. Nah, di tengah duka yang kayak gini nih, wahyu ini turun. Dan kalau Anda pikir dukanya udah cukup berat, tunggu dulu. Ternyata belum selesai. Di atas semua kesedihan itu, beliau masih harus menghadapi sesuatu yang lebih kejam lagi. Ejekan yang benar-benar menusuk hati. Yang bikin makin sakit hati, ejekan ini datang dari siapa? Dari tetangganya sendiri, Abu Lahab. Bukannya ikut berduka, dia malah bersorak. Dia malah senang merayakan meninggalnya putra Nabi. Dia teriak-teriak, bilang kalau garis keturunan Muhammad udah putus. Dan ini mungkin momen paling pedihnya. Bayangin deh, beliau lagi gendong jasad putranya yang baru aja meninggal, dan di saat itu juga beliau dengar kata-kata kejam itu. Dengar tetangganya sendiri tertawa dan mengejek. Ini bener-bener kejam, nggak kebayang rasanya. Tapi justru di titik paling rendah, di puncak kesedihan inilah, semuanya bakal berubah. Sesuatu yang sama sekali nggak terduga, terjadi. Di tengah semua ejekan itu, Nabi cuma diem. Para sahabat yang ada di sekelilingnya juga ikut diam, bingung mau ngapain. Mereka cuma bisa lihat pemimpin mereka berduka. Suasananya berat banget. Terus tiba-tiba, di tengah semua itu, beliau melihat ke atas ke langit dan tersenyum. Senyum, para sahabatnya pasti bingung banget kan? Kok bisa senyum di situasi kayak gini? Apa coba yang bisa bikin orang tersenyum di saat paling hancur seperti itu? Nah, ternyata senyuman itu muncul karena ada wahyu yang turun. Surat Al-Kautsar turun persis di momen itu, membawa sebuah pesan yang langsung mengubah segalanya. Jadi, apa sih Al-Kautsar itu? Kata ini punya 2 makna yang dalam banget. Yang pertama, ini adalah nama telaga atau sungai di surga yang dijanjikan buat Nabi. Tapi, makna yang lebih luasnya lagi, Kautsar itu artinya kelimpahan, sesuatu yang banyak banget. Jadi pesannya tuh jelas banget, seolah-olah Tuhan bilang, oke, aku ambil putramu, tapi sebagai gantinya, aku kasih kamu sesuatu yang jauh lebih besar. Apa itu? Bukan cuma telaga di surga, tapi juga sebuah kehormatan buat ngasih minum ke seluruh umatnya nanti. Jadi satu garis keturunan biologis yang hilang diganti sama ikatan spiritual dengan miliaran orang. Nah, ayat selanjutnya bilang, maka sholatlah dan berkurbanlah. Ini tuh kayak respons yang logis banget. Kalau kamu dikasih hadiah sebesar itu, apa yang kamu lakukan? Ya bersyukur kan? Nah, cara bersyukurnya di sini adalah dengan sholat dan berkurban sebagai tanda terima kasih kepada sang pemberi. Oke, sekarang kita sampai di bagian akhir surat ini. Ayat pamungkasnya. Ini dia bagian yang paling kuat, yang langsung ngejawab ejekan Abu Lahab di awal cerita. Ini dia jawabannya. Telak. Ejekan tadi dibalikin 180 derajat. Tuhan menegaskan, bukan kamu yang terputus Muhammad. Justru orang yang benci sama kamu, dialah yang sebenarnya terputus. Terputus dari apa? Ya dari rahmat, dari kebaikan, dari segalanya. Dan disinilah letak ironi terbesarnya. Abu Lahab, orang yang ngejek Nabi terputus, justru harus lihat anaknya sendiri masuk Islam. Jadi pada akhirnya, siapa yang keturunannya terputus secara spiritual dari dia? Ya Abu Lahab sendiri. Jadi, kisah Al-Kautsar ini ngasih kita satu pelajaran penting banget. Bahwa kehilangan yang paling sakit sekalipun ternyata bisa diganti sama kelimpahan yang nggak pernah kita duga. Dan ini membuat kita bertanya, warisan sejati itu sebenarnya apa sih?
Apakah soal garis keturunan atau soal keyakinan dan jejak kebaikan yang kita tinggalin di dunia?